Alasan berikutnya kenapa kita kesetrum ketika membuka pintu kulkas adalah karena kita tidak memakai sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim Riyadi Electronic Solution. Masih di Salwa Electronic Solution. Alamannya di Google Map ketik Salwa Electronic Solution. Facebook Salim Service. Instagram tidak punya ya. Dan siap menerima servis kunjungan ke rumah Anda ya. Televisi, mesin cuci ya, parabola, audio, dan perlengkapan rumah tangga yang lain ya. Kulkas juga ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya bersama kami ya. Di video yang sangat baik ini di hari Senin ya, awal pekan yang luar biasa cerah ini ya. Semalam habis hujan, tapi hari ini cerah suasananya. Saya akan mengulas ya tentang permasalahan yang klasik ya, yang umum. Tidak semua, tapi pasti ada ya. Anda pasti menjumpainya ya. Yaitu ketika kita membuka pintu kulkas ya, itu semacam kesetrum ya. Ya walaupun bervariasi kesetrumnya itu. Ada yang terasa sekali, ada yang terasa, ada yang sangat terasa ya. Itu saya akan membahasnya kali ini ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab-penyebab kenapa kulkas itu nyetrum ya. Kenapa pintu kulkas itu kalau dibuka nyetrum ya. Jadi penyebab yang pertama adalah karena grounding, sistem grounding ya. Jadi di kabel kulkas itu pasti sudah tentu itu ada 3 kabel ya. Line, netral ya, dan satu lagi grounding pasti ya. Itu grounding itu kalau jaringan listrik yang bagus di rumah Anda itu groundingnya terpasang ya. Line netral sudah pasti wajib ya. Kalau tidak ada line netral ya tidak ada tegangan. Dan satu lagi grounding itu yang standar yang di rumah itu terpasang. Jadi nyambung, ada 3 kabelnya. Kemudian masuk ke grounding tanah ya, argel ya. Jadi kemana ke alat apapun termasuk kulkas, terutama yang bodinya besi, itu ada satu lagi kabel. Yang kemudian kabel itu akan dibaut pada besi bodi kulkas atau perangkat elektronik yang bodinya besi ya. Itu penyebab pertama yaitu groundingnya tidak terpasang ya, alias hanya 2 yang disambung ya. 2 yang disambung, grounding tidak terpasang ya. Kalau kabelnya saya yakin semua tersambung ya, kalau kulkas ini baru maupun gantian seperti ini ya. Tapi yang saya ragukan ini adalah grounding yang di instalasi rumah ya. Saya ragu tidak terpasang ya, hanya 2. Line, tegangan, dan netral yang terpasang. Saya ragu groundingnya tidak terpasang. Itu seperti itu. Alternatif kedua ya dengan menghubungkan grounding pada kulkas ini besinya ke tanah. Bikin arge tambahan ya. Besi ditancapin ke tanah, kemudian sambung kabel dibawa ke bodi kulkas ini ya. Ini untuk membuang bocoran arus listrik dari bodi kulkas ini ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa pintu kulkas nyetrum ketika dipegang adalah Anda tidak memakai sendal ya. Karena kita ketahui bahwa arus listrik AC ini ketika mengalir melalui bodi kemudian tubuh kita, itu tubuh kita kakinya menempel ke bumi, itu mengalirkan buangan elektron, buangan arus listrik itu mengalir melalui tubuh kita ya. Kemudian masuk ke lantai ya. Apalagi lantainya basah itu sangat berbahaya ya. Jadi alasan yang kedua adalah karena kita tidak memakai sendal. Tubuh kita dijadikan penghantar untuk mengalirkan sisa buangan listrik tersebut ke lantai. Bayangkan jika kebocoran itu besar ya, kita akan sangat terasa sekali ya, seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita kesetrum ketika memegang pintu kulkas adalah karena
lecet ya, karena pada pelindung kulkas ini sudah dilapisi dengan cat atau pelindung, akan tapi pelindungnya lecet karena pemakaian ya, sehingga kebocoran arus yang terjadi di dalam kulkas itu baik kompresor maupun yang lain itu bisa mengalir melalui tubuh kita, tangan kita menempel dan masuk ke lantai seperti alasan yang kedua tadi ya. Jadi penyebab ketiga, alasan ketiga adalah karena lecetnya pelindung dari kulkas ini ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita kesetrum ketika membuka pintu kulkas adalah karena kompresornya bocor ya. Di dalam kompresornya kan tentu saja ada lilitan ya, tembaga. Tentu saja lilitan itu dibungkus dengan sangat rapat ya oleh bodi kompresor itu besi ya. Kemudian karena sesuatu hal ya, overload, panas dan sebagainya, pemakaian dan sebagainya, itu terjadi kebocoran pada lilitan tembaganya ataupun aluminium, sehingga mengalir melalui bodi penutup kompresor itu besinya dan merembet ke bagian bodi kulkas itu karena terhubung oleh sistem besi yang menyatu ya di dalam bodi kompresor dan bodi kulkas ini ya. Jadi alasan berikutnya tadi adalah karena kompresornya yang bocor ya, rusak ya, seperti itu. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita kesetrum ketika membuka pintu kulkas adalah karena kebocoran di bagian pipa ya, atau sensor yang di sini ya, termostat pengatur suhunya itu ada kabel yang ke situ ya. Sebelum ke kompresor masuk ke pengatur suhu dulu ya. Kemudian setelah melalui pengatur suhu nanti baru masuk ke kompresor ya. Jadi alasan berikutnya karena kebocoran pada bagian pengatur suhu ataupun kabel yang naik ke atas ya. Itu seperti itu ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita kesetrum ketika memegang pintu kulkas atau bodi kulkas adalah karena kebocoran pada kabel kulkas ini ya. Apabila sistem groundingnya tidak terpasang dan kabelnya ada 3, sudah pasti line, fasa, dan grounding yang nempel, itu groundingnya menempel ke fasa, itu sudah pasti bodinya nyetrum ya, dan strumnya besar nantinya ya. Bisa terjadi seperti itu ya. Saya pernah menjumpainya kasus di dalam kabel ini sudah menempel ya antara grounding yang berwarna kuning hijau biasanya dan line atau fasa yang berwarna hitam ya atau biru ya, itu menempel ya di dalam kabelnya ya. Saya pernah menjumpai ya, sehingga sudah pasti bodinya drum. Dan kalau bodinya kita bikin grounding ke tanah, itu langsung turun meterannya ya, trip ya. Karena seperti itu ya, karena konsletnya itu di dalam ya, jadi memang harus diurut. Cara mengeceknya dulu saya memang diurut ya, dilepas dulu bautnya yang menempel ke bodi kulkas. Saya ukur pakai ohmmeter kali 1, itu memang menempel, memang nyambung antara grounding yang warnanya kuning hijau dan fasa yang warnanya hitam ya, seperti itu. Jadi alasan berikutnya tadi ya, karena apa kita sebelum ketika membuka pintu kulkas adalah karena kebocoran atau konslet di dalam kabel itu sendiri ya, kabel ya. Ya, jadi saran saya apabila Anda kesetrum ya ketika memegang pintu kulkas atau bodi kulkas, apabila setrumnya itu tidak terlalu besar ya, senit-senit ya, itu saya sarankan untuk memperbaiki sistem grounding yang di instalasi rumah Anda ya. Itu nanti sisa bocoran dari listrik yang di kompresor kulkas atau kulkas nanti akan dibuang ke tanah, ke grounding itu ya. Itu apabila bocornya masih sedikit, masih kisaran ya kurang lebih 20 volt AC atau 25 volt AC ya, di bawah itu ya. Kalau di atas itu ya 50 volt AC ke atas, apalagi 100 volt AC ke atas, itu sudah berbahaya. Kayak kalau dibuang nanti juga kinerja kompresornya turun ya. Itu kalau kebocorannya tinggi di atas 100 volt, itu saya pastikan permasalahannya ada 2, yaitu di
kompresor ataupun kebocoran di kabel ya, di kabel dan kompresor. Itu dua. Baik kabel yang menuju ke pengatur suhu ataupun kabel utamanya ya. Kalau kabel utamanya pasti sangat tinggi kebocorannya ya. Ya full 220 volt ampere. Seperti itu ya. Demikian unggahan video saya pada kali ini, penyebab kenapa kita kesetrum ketika membuka atau memegang pintu kulkas atau bodi kulkas ya. Semoga unggahan pada saya kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berakhir pekan, selamat berawal pekan, bertugas, bekerja, ya beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.